Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Semoga pada pagi hari ini kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita juga tetap diberikan kelimpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita juga bisa mengerti dan memahami materi pada perkuliahan pagi. Siti Sofia dari kelompok 11 dan teman saya Singke Mita Sawinda akan menjelaskan tentang penelitian inquiry pada bidang IPA. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari inquiry. Inquiry adalah model pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator, membantu siswa untuk menemukan sendiri data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber agar dapat memberikan pengalaman terhadap siswa. Selanjutnya, macam-macam metode inquiry. Yang pertama, inquiry terbimbing atau guided inquiry. Metode inquiry terbimbing merupakan metode inquiry yang dilaksanakan dengan bimbingan guru. Guru memberikan petunjuk yang cukup luas kepada peserta didik. Petunjuk tersebut biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membimbing. Metode ini biasanya digunakan bagi peserta didik yang belum berpengalaman belajar dengan metode inquiry. Yang kedua, inquiry bebas atau free inquiry. Metode inquiry bebas merupakan metode inquiry yang dilaksanakan dengan bimbingan, minimal atau tanpa bimbingan. Peserta didik diberi kebebasan untuk melakukan penelitian sendiri seperti seorang ilmuwan. Metode ini digunakan bagi peserta didik yang sudah berpengalaman belajar dengan metode inquiry. Yang ketiga, inquiry bebas yang dimodifikasi atau modified free inquiry. Metode ini pada prinsipnya hampir sama dengan metode inquiry bebas, tetapi guru yang menyiapkan masalah bagi peserta didik. Guru hanya memberikan permasalahan, kemudian peserta didik yang memecahkan masalah tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, atau melalui prosedur penelitian untuk memperoleh jawabannya. Dalam hal ini, peserta didik diberi kesempatan yang luas untuk memecahkan masalah yang telah ditentukan melalui inisiatif dan caranya sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah pembelajaran inquiry. Langkah yang pertama, orientasi. Guru menjelaskan topik, tujuan, dan hasil belajar yang diharapkan. Lalu menyampaikan gambaran kegiatan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Melakukan motivasi atau apersepsi dengan mengaitkan materi yang hendak dipelajari dengan contoh yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Masalah dirumuskan sendiri oleh siswa sehingga siswa akan memiliki motivasi belajar yang tinggi jika dilibatkan dalam merumuskan masalah yang akan dikaji. Dengan demikian, guru tidak merumuskan sendiri masalah pembelajarannya. Guru hanya memberikan topik yang akan dipelajari. Masalah yang dikaji adalah masalah yang jawabannya sudah pasti. Dengan arti, guru hanya perlu mendorong siswa agar dapat merumuskan masalah yang menurut guru jawabannya sebenarnya sudah ada. Tinggal siswa mencari dan mendapatkan jawaban tersebut secara pasti. Langkah yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. Langkah keempat, mengumpulkan data. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan dan memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan diskusi bertukar pendapat. Langkah yang kelima, menguji hipotesis. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir rasionalnya, yaitu dengan membuktikan kebenaran jawaban yang diberikan bukan hanya berdasarkan argumentasi, akan tetapi harus didukung oleh data yang ditemukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, langkah keenam, merumuskan kesimpulan, yaitu guru bersama siswa menyimpulkan penemuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Kelebihan pembelajaran inquiry yang pertama yaitu dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik.
Yang kedua, membantu siswa dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atau inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Yang keempat, dapat mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Yang kelima, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Yang keenam, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Yang ketujuh, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Yang kedelapan, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Kekurangan pembelajaran inquiry, yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang, sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pembelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Selanjutnya yaitu terdapat temuan penelitian dalam pembelajaran sains, di mana Hani et al. 2016 melakukan penelitian pengaruh model inquiry training disertai media audiovisual dalam upaya meningkatkan hasil belajar dan retensi hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA Fisika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor hasil belajar IPA Fisika siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol, dengan nilai post-test kelas kontrol lebih tinggi daripada kelas eksperimen. Data retensi hasil belajar siswa tergolong kuat. Kuatnya presentase retensi hasil belajar IPA Fisika tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran ini dapat memberikan pembelajaran yang bermakna dalam diri siswa sehingga materi yang diajarkan dapat tertanam dengan baik. Selanjutnya yaitu penelitian dari Nur Hudayah et al. 2016 di mana melakukan penelitian penerapan model inquiry terbimbing dalam pembelajaran fisika dalam upaya meningkatkan keterampilan proses sains dan keterampilan berpikir kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan proses sains siswa selama mengikuti pembelajaran fisika siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah 3 Jember termasuk dalam kategori baik dengan rata-rata presentase sebesar 76,46%. Model inquiry terbimbing berpengaruh signifikan terhadap keterampilan berpikir kritis fisika siswa kelas 10 di SMA Muhammadiyah 3 Jember. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Kareb Sina et al. 2019 melakukan penelitian tentang pengaruh model pembelajaran guided inquiry dalam upaya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah fisika pada materi gerak lurus kelas 10. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh keterampilan pemecahan masalah di kelas 10 IPA 1 SMA Negeri 5 Kota Ternate pada materi gerak lurus yang diajarkan dengan menggunakan model inquiry terbimbing. Jadi, besar pengaruh model inquiry terbimbing terhadap keterampilan pemecahan masalah sebesar 39,44%. Penelitian selanjutnya oleh Nasution 2018 melakukan penelitian penerapan model inquiry terbimbing guided inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran fisika. Nah, permasalahannya guru hanya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan guru tanpa tahu prosesnya. Nah, sebagian besar siswa beranggapan bahwa pembelajaran fisika hanya berisi rumus dan hukum-hukum yang sulit untuk dipahami. Dengan kata lain, siswa kurang bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, di mana seharusnya kemampuan tersebut harus dikembangkan sejak dini agar siswa mampu dalam memecahkan
dalam memecahkan masalah di sekelilingnya. Nah, penelitian di sini menggunakan jenis penelitian eksperimental dengan menggunakan desain randomizer control group. Nah, perolehan data tersebut menggunakan metode observasi dan dokumentasi hasil LKS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model inquiry perlu diterapkan dalam pembelajaran fisika karena siswa lebih aktif dalam pembelajaran, mampu meningkatkan keterampilan siswa dan juga siswa menjadi lebih mandiri dalam menentukan konsep fisika. Sementara itu, siswa cepat aktif karena siswa dapat dengan mudah memahami pengetahuan konsep fisika langsung dari pengalamannya sendiri. Bukan hanya itu saja, bahkan dengan pembelajaran tersebut dapat membuat pembelajaran berkesan atau bermakna sehingga siswa tidak dengan mudah lupa terhadap informasi yang sudah diperolehnya.